Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kembali kita bertemu dalam pembelajaran daring 2021. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin. Sebelumnya kita sudah membahas tentang relasi, ya, kelas 8. Jadi hari ini kita masuk ke dalam materi fungsi, ya. Kita akan memperdalam materi fungsi, di mana ada sedikit perbedaan pada relasi dan fungsi. Saya akan kembali ke relasi dulu sebentar. Apa itu relasi? Kemarin udah kita bahas bahwa relasi itu adalah hubungan. Contohnya seperti yang kalian lihat di sini. Antara himpunan A dan himpunan B memiliki hubungan menyukai. Mardia menyukai siomay, Mardia menyukai pempek, Sally menyukai bakso, dan Sally juga menyukai siomay. Yuliana menyukai pempek, ya. Jadi ini adalah bentuk relasi. Dan relasi itu tidak memiliki aturan khusus. Setiap ada pasangan, maka itu disebut dengan relasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas fungsi, di mana fungsi ini adalah bentuk khusus dari relasi. Bentuk khusus dari relasi. Baik. Baik. Ya, ini fungsi. Definisi fungsi. Fungsi atau nama lainnya adalah pemetaan. Adalah relasi khusus yang memasangkan satu anggota suatu himpunan dengan tepat satu ke anggota himpunan lainnya. Ya. Itu pengertian atau definisi daripada fungsi. Untuk notasinya, lambang fungsi biasanya huruf kecil, ya. Misalkan ini ada C, D, E, F, G, X, Y, ya. Pokoknya dia menggunakan huruf kecil. Kalau huruf besar seperti ini adalah lambang himpunan. Jadi kalau fungsi huruf kecil, kalau huruf besar adalah himpunan. Maka F, X, fungsi X ke Y, maka Y sama dengan Fx. Ya. Ini adalah bentuk dari rumus fungsi. Lanjut. Ya, kita perhatikan ilustrasi fungsi berikut. Ini adalah fungsi A, himpunan A, kemudian ini adalah himpunan B. Yang pertama, untuk himpunan yang ini disebut sebagai fungsi, ya. Ini disebut sebagai fungsi. Kenapa? Karena setiap anggota di himpunan A memiliki pasangan di B. Kita lihat semua anggota A memiliki pasangan di B. Ya. Kemudian yang kedua, bukan fungsi. Kenapa dikatakan bukan fungsi ini?
ternyata masalahnya ada di sini. Ada anggota A yang memiliki 2 pasangan di B. Berarti fungsi dinyatakan fungsi ketika ada anggota A hanya memiliki 1 pasangan, tidak boleh 2. Nah, jika ada 2 pasangan himpunan A memiliki 2 pasangan di B, maka itu bukan fungsi. Yang ketiga, himpunan A, himpunan B bukan fungsi. Kenapa? Ternyata alasannya ada di sini. Ada anggota A yang tidak memiliki pasangan di B. Ada anggota A yang tidak memiliki pasangan di B. Maka ini disebut bukan fungsi. Jadi intinya adalah fungsi itu seperti ini. Semua anggota A memiliki pasangan di B. Semua anggota A hanya memiliki 1 pasangan di B. Ya. Pertama, syaratnya ya. Pertama, semua anggota A memiliki pasangan di B. Syarat yang kedua, semua anggota A hanya memiliki 1 pasangan di B. Ya, jadi ini 2 syaratnya. Ya, 2 syarat fungsi yang harus kita ketahui bahwa akan dikatakan fungsi ketika semua anggota A memiliki pasangan di B. Jika tidak ada 1 anggota yang tidak memiliki pasangan di B, maka dia bukan fungsi. Kemudian syarat yang kedua, semua anggota A hanya memiliki 1 pasangan di B, hanya 1 saja. Tidak boleh lebih dari 1. Contohnya ini, lebih dari 1 atau dia memiliki pasangan 2, maka dia bukan fungsi. Oke, itu adalah fungsi. Baik, kita lanjutkan. Unsur-unsur fungsi terdiri dari, nah coba perhatikan diagram panah berikut. Di A, anggota A Mardiah Seli Yuliana, dan anggota B Bakso Pempek Siome Batagor. Ya. Ya. Yang ada di himpunan A itu disebut sebagai daerah asal atau domain. Ya. Jadi daerah asalnya di sini adalah Mardiah Seli Yuliana. Ya, daerah asal atau domainnya. Kemudian yang ada di anggota B, di himpunan B, itu disebut sebagai daerah kawan atau kodomain. Yang mana kodomainnya?
yaitu bakso, pempek, siomay, batagor, dan kue tiawu. Ya. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut sebagai reng atau daerah hasil. Yang mana daerah hasilnya? Daerah hasil ini adalah yang berada di himpunan B, yang ditunjukkan oleh tanda panah, yang menjadi pasangan dari himpunan A. Mardiah pasangannya siomay, Sally pasangannya bakso, kemudian Juliana menyukai kue tiawu. Jadi yang menjadi daerah asal adalah bakso, siomay, dan kue tiawu. Nah, itu unsur-unsur dari fungsi. Jadi ada namanya domain, ada namanya kodomain, dan ada namanya range. Ya. Selanjutnya jenis-jenis fungsi. Injektif atau fungsi satu-satu dikatakan satu ke satu atau injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Jadi tidak memiliki bayangan yang sama ya. Jadi pasangannya itu tidak sama. Contohnya seperti ini. Mardia dan Sally bayangannya sama yaitu pempek pasangannya. Jadi ini bukan fungsi satu-satu. Yang fungsi satu-satu yang memiliki bayangan tidak sama. Oke, itu namanya fungsi injektif atau fungsi satu. Kemudian yang kedua ada fungsi subjektif atau fungsi pada. Artinya dikatakan pada atau subjektif jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Ini ya contohnya. Ini adalah fungsi pada. Fungsi subjektif. Karena bakso, dilihat bakso ini dipasangkan oleh Mardia dan Bella. Artinya dua yang memilih bakso. Kemudian ini bukan fungsi pada. Kenapa? Ada juga siomay yang tidak memiliki fungsi atau pasangan. Ya, tidak memiliki pasangan. Ini adalah kenapa fungsi ini bukan fungsi pada atau fungsi subjektif, karena ada siomay di situ yang tidak dipilih oleh himpunan A. Oke, selanjutnya merumuskan suatu fungsi. Perhatikan contoh berikut. Fx ke y, fungsi x ke y dapat dinyatakan dengan fx dibaca fungsi x, maka rumus fungsinya dapat ditulis fx sama dengan y. Fx sama dengan y. Contohnya, diketahui suatu fungsi fx dengan x tambah 2 dan daerah asal fungsi x di mana x-nya lebih dari 1 dan x-nya kurang dari 6 dan x anggota bilangan asli. Ini kalian harus bisa baca ya. Bentuk himpunan seperti ini gimana anggotanya.
Saya ulangi, diketahui fungsi f(x) x tambah 2 dengan daerah asal fungsinya adalah x, di mana x-nya lebih dari 1 dan x-nya kurang dari 6, dengan x anggota bilangan asli. Pertanyaannya adalah, tentukan rumus fungsinya, tentukan daerah asal fungsinya, kemudian tentukan daerah hasil fungsinya. Kita jawab. Jadi yang A, rumus fungsinya adalah f(x) sama dengan x tambah 2. Jadi bentuk ini ya tinggal dirubah menjadi f(x), ya tinggal dirubah menjadi f(x). Kita lihat pada pernyataannya, f(x) y bisa dirubah dengan f(x) sama dengan y. Jadi untuk f(x) x tambah 2 bisa dirubah menjadi rumus fungsi f(x) sama dengan x tambah 2. Paham ya? Kemudian yang kedua, tentukan daerah asal fungsinya. Daerah asalnya 2, 3, 4, 5. Diambil dari sini, daerah hasilnya. X-nya itu lebih dari 1 dan kurang dari 6. Yang lebih dari 1 itu berapa? Ya 2, 3, 4, 5. Kurang dari 6. Jadi rentangnya itu dari 2, 3, 4, 5. Sehingga daerah asalnya adalah 2, 3, 4, 5. Lebih dari 1 dan kurang dari 6. Kemudian yang ketiga, daerah hasilnya. Daerah hasilnya adalah f(x) sama dengan x tambah 2. Untuk fungsi f(x) sama dengan x tambah 2, daerah hasilnya adalah, nah daerah hasilnya ini kita hitung dari daerah asalnya. Kita cari dulu x2-nya berapa. Untuk x sama dengan 2 hasilnya berapa? 4. Untuk x sama dengan 3 hasilnya berapa? 5. Untuk x sama dengan 4 hasilnya 6. Untuk x sama dengan 5 hasilnya 7. Nah, gimana perhitungannya? Coba kita hitungnya. Fungsinya adalah f(x) sama dengan x tambah 2. Ini fungsinya f(x) sama dengan x tambah 2. Sekarang untuk x sama dengan 2. Jadi untuk x sama dengan 2, berarti nanti ditulis di sini f, x-nya itu kita ganti 2. X yang ini kita ganti 2, karena x-nya sama dengan 2. Untuk x sama dengan 2, maka x-nya kita ganti 2. Maka f2 sama dengan, ini juga x-nya kita ganti 2. X-nya 2, baru tambah 2. Dengan berapa 2 tambah 2? Sama dengan 4. Ya. Jadi kita hanya tinggal ganti x-nya dengan domainnya. Ya. 2, 3. Ini 2 sama dengan 4. Sekarang yang 3. Yang 3. Sama dengan 3. X sama dengan 3 berarti x-nya kita ganti 3. Ini juga kita ganti 3 x-nya. Baru tambah 2. Sama dengan 3 tambah 2. Untuk x sama dengan 4. Nah, x sama dengan 4 sama dengan 4 tambah 2 ya, sama dengan berapa? Untuk x sama dengan 5. Berarti f dalam kurung 5 sama dengan 5 tambah 2 sama dengan 7. Nah, ini cara perhitungannya untuk mendapatkan
rank. Jadi kita hanya mengganti X dengan domainnya. Ya. Jadi ranknya berapa? Berarti ranknya adalah berapa itu? Ranknya adalah 4, 5, 6, dan 7. Ya. Ini adalah rank. Oke, bisa dipahami ya. Gimana caranya menuliskan rumus fungsi? Ya, rumus fungsinya bentuk umumnya adalah fx sama dengan y. Jadi kalau ada fungsi seperti ini maka tinggal diganti menjadi fx sama dengan x tambah 2. Ya. Untuk daerah asal bisa dilihat dari himpunannya. Misalkan ini daerah asalnya adalah ini. Ini cara bacanya adalah x lebih dari 1 dan x kurang dari 6 untuk anggota bilangan asli. Maka 2, 3, 4, dan 5. Untuk daerah hasilnya ini menggunakan perhitungan fungsi. Tinggal kita ganti fungsi x-nya menjadi bilangan domain yang ada di sini, daerah asalnya. Oke, saya anggap kalian sudah paham. Silakan dicoba lagi. Untuk lebih memberikan pemahaman, silakan dicoba tugas berikut ini ya. Ini ada tugas mandiri. Saya jelaskan sedikit. Tugas mandiri dikumpulkan sendiri-sendiri ya. Ditulis di bukunya masing-masing. Baru nanti dikumpulkan saat pertemuan aja. Pertemuan. Tugas mandiri. Nomor 1, diberikan diagram panah sebagai berikut. Ini kalian perhatikan diagram panahnya. Kemudian tentukan pasangan yang sesuai dengan cara memberi tanda panah. Ya. Tentukan pasangan yang sesuai dengan cara memberi tanda panah. Domainnya yang mana? Kodomainnya yang mana? Pasangannya. Ranknya yang mana? Pasangannya. Sebutan untuk diagram tersebut apa? Ya, saya tinggal dihubungkan dengan tanda panah. Ya, tinggal dihubungkan dengan tanda panah, tinggal diginikan aja. Ya. Domainnya itu yang mana? Oke. Ya, yaitu itu nomor 1. Kemudian nomor 2, suatu fungsi f x sama dengan 2x tambah 1 dengan daerah asalnya adalah x, di mana x itu lebih dari negatif 2 dan x kurang dari 4 dengan x anggota bilangan real. Maka tentukan A, rumus fungsinya apa, contoh yang tadi. Kemudian B, daerah asalnya yang mana, ya. Kemudian yang C, daerah hasilnya atau ranknya dengan perhitungan tadi, ya. Setelah kalian dapat domainnya atau daerah asalnya, maka bisa langsung mencari daerah hasilnya. Oke. Cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Silakan dipelajari dengan baik dan tugasnya silakan dikumpulkan saat pertemuan tatap muka pada akhir pekan ya. Oke,
Silakan dikerjakan, selamat mengerjakan, semoga sukses. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bisa ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi